Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat rumah baca di Bincang Sore Ramadan. Kali ini dengan bintang tamu yang ke-45, yakninya Teteh Anita Hairunisa, berasal dari Jawa Barat. Beliau akan berbincang tentang intip prevensi membaca buku masa kini. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sorry. Selamat Lupa siang sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini kita berjumpa bersama seorang tokoh literasi dari Jawa Barat. Beliau bernama Anita Hairunisa. Hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang beliau. Beliau adalah penulis, sering diundang untuk menjadi kegiatan literasi baik di daerah maupun nasional. Beliau adalah founder dari Bitread. Nanti teman-teman bisa bertanya apa itu Bitread. Selanjutnya, beliau adalah bintang tamu kita yang ke-45 hari ini. Wah. Tema kita ada intip prevensi membaca buku masa kini. Apa ya kira-kira tentang membaca buku masa kini? Tapi sebelumnya silakan Teh Anita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Aduh, terima kasih banget nih diundang kembali. Ngabuburit ya kalau bahasa Sundanya. Kalau di bahasa Minangnya apa? Kalau bahasa Minangnya itu tahun sore di Oh bulan gitu. nanti kan. Oh, siap. Jadi bisa bertemu dengan teman-teman sambil kita nunggu buka puasa nih. eh Tadi saya tamu yang keberapa? 45. Ih, keren sekali. 45. Membaca Nagari ini keren banget, banyak relasinya ya, banyak teman-temannya. Dan satu kehormatan nih saya bisa datang di sini, bisa ngobrol. Saya siapa tadi udah dijelasin sama eh, ibu kita, mbak kita, kakak kita yang luar biasa. Aduh, prestasinya nggak berhenti berhenti untuk menginspirasi kita nih Mbak Sri ini. Kak Sri ini Amin. setiap ketemu pasti selalu ada yang baru lagi dari kasih, selalu ada yang baru yang lagi dari kasih, yang bikin saya terus belajar. Jadi sore ini saya justru dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol sama inspirator saya, Kak Sri. Nah, kemarin waktu ditanyain mau ngobrol tentang apa nih, nah, karena kebetulan sebenarnya saya sedang riset gitu tentang tentang preferensi membaca masyarakat Indonesia di era digital ini, dengan hasil akhirnya nanti tujuannya adalah semoga ini bisa membantu. Jadi bukan hanya ingin tahu orang baca seperti apa, karena itu mungkin tupoksinya ada di Mas Edi yang kemarin ya, ada di Perpusnas. Tapi saya lebih kepada industrinya. Nanti hasil riset ini yang bisa teman-teman baca di mana nanti kita ngobrolin juga. Nah itu bisa jadi apa sih? Nah itu Kak Sri. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada. Teh Anita, kan Hmm, kita membaca nanti hasil riset. Tapi sebelumnya, pertanyaan pembuka dari saya. Apa yang oke. memotivasi seseorang untuk membaca buku di era digital? Kalau itu kembali lagi ke klaster dia ada di mana kayaknya. Karena kemarin nih Kak Sri, setelah kita coba bikin riset, jadi riset ini bareng sama goodstart.id. Nah, nanti yang nonton acara ini bisa juga lihat, sudah dirilis juga di Goodstart kebetulan sih acara apa sih hasil riset ini. Nah, kembali lagi kita di situ kita pengen cari tahu kan, ini apa sih, orang masih baca nggak sih gitu kan? Karena kalau orang masih baca baru kemudian kita dapat jawaban dia baca atau enggak, dan kita tahu
kalau dia masih baca, apa sih sebenarnya motivasi dia? Nah, kemarin itu kan kita surveinya dengan 1.000 orang di seluruh Indonesia, gitu kan, dari ujung ke ujung kita dapat sampelnya segitu 1.000 orang. Nah, kalau kita melihat kembali, tentu saja kembali di klasternya dia. Sih kita nggak munafik ya. Hari gini kayaknya orang kalau baca pasti ada tujuan penting ya buat diri dia sendiri. Sebagian besar mungkin yang dengerin di rumah baca anak nagari akan mengatakan bahwa ketika dia membaca motivasinya adalah untuk ya nambah ilmu. Ya nambah ilmu juga macam-macam gitu. Ada yang mungkin kalau pelajar ya kebutuhan sekolahnya, anak mahasiswa atau orang yang kuliah kebutuhan sekolahnya. Yang lebih luar biasa mungkin kalau ada yang membaca memang karena ingin upgrade sesuatu yang sesuai dengan perkembangan keilmuan, nah itu lebih lebih keren lagi. Tapi tadi kembali lagi, apa yang memotivasi orang untuk membaca? Kalau secara keilmuan kayaknya seru tuh ya, jadi sesuatu yang kita bedah bukan hanya berdasarkan wawancara aja gitu kalau kita tanya, tapi kita pakai terus ilmu pengetahuan yang saat ini mungkin dari neuroscience kita bedah berdasarkan alam bawah sadar dia kayak gitu. Itu akan sangat keren sekali. Nah, ya, karena kita bisa mengetahui motivasi dasarnya unspokennya mereka tuh sebenarnya baca tuh gimana sih gitu. Karena kalau menurut saya sih ya mungkin ke pemerintah akan merilis budaya baca itu meningkat, minat orang membaca itu meningkat. Tapi kan tergantung tergantung menelitinya itu ada di mana gitu, tergantung mencari tahunya itu ada di mana. Tapi kalau memang kita berpikirnya mau memajukan budaya bangsa dan hal-hal seperti itu, mungkin kita harus mencari tahunya secara lebih lebih komprehensif lagi kali ya, karena ya kalau kita dapat jawaban jujur orang-orang mau membaca itu karena apa, mungkin kita bisa dapat cara untuk mengintervensi mereka mau membaca. Gitu, Kak. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Teh Anita. Intinya itu banyak bisa kita lihat ya dari kajian kita. Sekarang sebelum kita masuk kepada bagaimana prevensi membaca masa kini, bagaimana sih tren membaca buku di kalangan anak, remaja, dan dewasa, dan perbedaan minat baca antara generasi dahulu dan generasi sekarang? Oke. Nah, kebetulan saya berdasarkan apa yang saya ini aja ya, Yang dialami. yang dialami yang kemarin kita survei aja ya gitu kan. Jadi survei ini kami lakukan kan dari bulan Januari sampai Februari 1 bulan gitu. Dengan saya nggak tahu kelihatan nggak ya gendernya gitu. Kalau di gendernya di sini kita lihat, oke, kalau kita lihat di sini gendernya itu usia yang kami teliti itu dari mulai 18 tahun, di bawah 18 tahun ya, sampai dengan 45 tahun. Tapi memang usia yang paling besar responden itu berasal dari usia 26, 35 sama paling besar lagi di 18-25. Itu yang kita dapatin. Nah, ini kan. Ini bisa teman-teman baca ya nanti di goodsite.id. Nanti saya share linknya. Dan ini 1.000 panel responden premium ya dimiliki sama Goodsite dari seluruh Indonesia. Memang gendernya itu 58,2% itu laki-laki dan 41,8% itu adalah perempuan. Nah, jadi kalau kita lihat gimana antar usia yang merespon penelitian kami yang tertingginya itu dapatnya di usia tadi. Di usia posisi yang paling puncak itu di 18-25, kemudian yang posisi kedua itu di 26-35 gitu. Cuman memang bisa jadi bias karena itu berangkat lagi kepada medium yang kemarin kita pakai kan memang Goodstart. Mungkin kalau kita nelitinya ke anak sekolah akan berbeda lagi gitu. Tapi karena kami mencoba ini kan kita bicaranya industri, kita bicaranya nanti kan hasil dari goal saya membuat penelitian ini sebenarnya kasih juga tahu lah mungkin ya banyak teman-teman penerbit cerita bagaimana sekarang industrinya lagi repot gitu kan, kemudian
penjualan dianggapnya tidak meyakinkan gitu ya, tidak mengasihkan. Nah, makanya dibuatlah sebuah survei ini gitu. Nah, kalau di sini kita juga dapat, tadi kan kita ngeliat usia ya. Kalau daerahnya yang paling besar itu adanya memang di eh, mayoritas itu paling besar itu adanya di Jakarta gitu. Tapi seluruh sampai ke Papua kita juga ada. Nah, pendidikan memang yang paling tinggi itu yang memberikan respon untuk kita itu ada di S1 ya, di sarjana gitu, di teman-teman di sarjana. Kemudian ada juga yang di paling tinggi yang kedua itu adalah ya, di apa SMA gitu. Itu yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini menarik nih. Saya mungkin ngetulisnya ke sini. Kalau kita lihat dari survei yang kami dapatin, yang kami buat, kita ngintip nih gimana sih orang Indonesia biasanya kalau lagi baca buku saat ini gitu ya, di era digital saat ini. Karena kan surveinya juga baru banget kita lakuin. Ternyata ditemukan bahwa uh, rutinitas membaca di kalangan kita itu masih jadi PR berat. Ini reelsnya gitu. Jadi hanya 1 dari 5 responden yang rutin membaca buku. Hanya 1. Jadi setiap bulan mereka baca buku itu cuman 24,6% lah dari 1.000 orang yang kita survei. Kemudian berikutnya mungkin mereka baca ya ada seminggu sekali, yang bacanya setiap hari ada. Tapi itu menjadi masih angka yang PR ya buat kita di sini. Ketika ditanya lebih lanjut itu kenapa gitu, ternyata ada kurang motivasi tadi seperti yang Mas Kasih sudah tanyakan, minimnya akses, kemudian ada juga pengaruh budaya hingga kualitas buku yang membuat mereka tidak ingin tertarik untuk membaca buku. Nah, terus nih Kak Sri, yang menarik justru adalah ternyata di zaman digital ini ketika kita cari tahu kan gini, kalau di industrinya itu kasih kita kan lihat bahwa kita pikir yang membuat penjualan buku cetak itu tidak menarik lagi atau toko buku tutup itu karena orang-orang beralih ke e-book. Kita selalu mikirnya begitu sih. E-book itu selalu menjadi yang tertuduh gitu. Apakah memang benar? Nah, kita coba cari tahu kan. Ternyata apakah memang orang sekarang lebih suka baca e-book atau mungkin lihat audiobook? Ternyata enggak. Karena 85,2% orang itu sukanya baca buku cetak. Buku cetak itu masih jadi preferensi yang paling tinggi sama orang di zaman digital ini. Mereka masih menyukai banyak hal ya. Walaupun terdengar kuno, rasa sensasi puasnya itu masih tetap di buku fisik. Sementara e-book, kemudian apalagi audiobook itu meningkat memang, setiap tahun dia selalu meningkat, tapi angkanya masih jauh. Karena di e-book itu setengahnya, nggak sampai setengahnya malah ya. Setengahnya lah dari si buku cetak. Gitu. Dia cuma 43,1%. Sementara buku cetak itu masih sesuatu yang orang sukai. Orang yang jadi preferensi utamanya mereka kalau baca buku pilihannya itu. Nah ini kan menarik sebenarnya. Jadi isunya bukan orang udah nggak mau baca buku cetak lagi, bukan orang udah nggak mau beli buku cetak lagi, tapi ada isu-isu lain nih kalau kita bicara di teman-teman industrinya yang harus jadi perhatian kita supaya tadi balik lagi motivasi orang untuk baca buku atau motivasi orang untuk beli buku itu bisa kita dorong lebih lebih jauh lagi gitu. Okay. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Anita, minat baca orang untuk membaca buku cetak itu masih ada, bukannya tidak ada. Bahkan itu survei loh, beliau sudah melakukan survei. Sekarang Teh, kita udah melihat dan sudah melihat data-data yang Teteh berikan tadi. Kira-kira genre-genre yang diminati oleh pembaca masa kini itu seperti apa? Oke. Nah, ini karena sebenarnya
mereka ini eh, di masa digital ini, kalau ternyata formatnya masih tetap fisik, tapi ternyata ada yang mempengaruhinya. Jadi karena kebiasaan kita digital, sehingga yang mempengaruhi kita itu adalah aktivitas di sosial media. Itu yang paling akan terlihat. Nah, itu akan terkait juga dengan genre apa nih yang disukain sama orang gitu. Kita udah dapat juga, makanya kita juga masukin dalam risetnya. Nanti kalau bisa dilihat di risetnya ini ternyata yang paling tinggi itu adalah di pengembangan diri. Pengembangan diri itu paling tinggi. Kenapa? Karena ini yang paling mudah, paling asik, paling seru kalau dipromosikan lewat sosial media, gitu kan? Udah lewat quotes atau video atau mungkin kasus-kasus tertentu gitu. Kemudian yang kedua adalah baru masuk ke ini menarik. Yang kedua tertinggi itu adalah di non fiksi, di sejarah dan biografi. Itu yang kedua yang tertinggi. Baru kemudian ada di pendidikan akademik ya, entah itu kampus, entah itu buku yang menunjang pendidikan atau pengayaan. Nah, fiksi itu baru ada di posisi keempat. Itu nih angkanya 50,6. Nah, tadi kalau pengembangan diri dia 65% tuh. Bulat dia ada di sana. Fiksi ada di 50,6. Baru berikutnya ada di buku anak-anak dan lainnya. Tapi mungkin kalau buku anak-anak ini kecil karena tadi respondennya kami kan cenderung remaja ke dewasa gitu. Jadi bisa jadi biasanya adalah si buku anak-anak kecil ini karena memang bukan si pembacanya gitu. Nah, ternyata eh, kalau kita lihat preferensi ini sebenarnya mencerminkan gimana publik Indonesia ini membaca itu masih jadi kebutuhan akademik atau untuk memperluas wawasan. Jadi needs mereka masih ada tuh untuk itu. Jadi mereka tujuan akademik mungkin paling tinggi ya, atau enggak tujuan untuk mengembangkan diri entah karena kita punya banyak kasus masalah sosial atau apa. Tapi itu yang paling utama dari hasil riset ini. Genre apa yang disukai? Ya, tadi pengembangan diri pertama di 65%, kemudian ada non fiksi, contoh di sini sejarah dan biografi itu di 60%, kemudian pendidikan dan akademik di 57,4, baru berikutnya adalah fiksi di 50,6. Begitu. Kabar membaca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan rupanya pengembangan diri itu sangat diminati. Tidak menyangka ya. Kalau saya kira mungkin fiksi-fiksi Ya, atau pikirnya ya. fiksi ya, rupanya tidak. Sekarang Teh, apakah media sosial mempengaruhi minat baca seseorang? Oke, kalau kemarin ya, jadi makanya ini menarik. Digitalnya itu ternyata ada di cara mengakses informasi. Ada bukan di harapan mereka dalam format sensasi yang ingin mereka dapatkan ketika membaca buku, tapi bagaimana mereka eh, dapat informasi tentang buku atau tergerak untuk membeli atau mencari sebuah buku itu memang media sosial yang paling besar ternyata Kak Sri. Jadi media sosial itu ada di 62,5%, itu menjadi referensinya orang-orang untuk mencari informasi tentang buku baru. Nah, eh, bisa jadi mungkin karena setiap tahun pengguna atau peningkatan pengguna internet di kita itu selalu meningkat ya, cukup pesat, sehingga informasi terkait dengan penulisan buku lebih banyak digunakan disebarluaskan di media sosial. Jadi media sosial itu uh, menjadi saluran yang paling utama buat orang-orang untuk mendapatkan informasi. Mungkin kalau sekarang ada Instagram, TikTok gitu kan, itu menjadi mereka referensinya. Baru setelah itu dengan angka yang sangat jauh ya dari 62 tadi media sosial menempati tempat orang cari informasi. Kemudian berikutnya baru ke platform buku daring misalnya Gramedia Digital atau yang lain itu cuma 11,3, toko buku cuma 10,7, rekomendasi cuma 5,4. Tapi medsos luar biasa memang itu yang mendirect ya, untuk mencari informasi buku atau membuat mereka mau membeli buku. Jadi kayaknya para penerbit wajib pakai banget gitu ya untuk belajar tentang digital marketing secara tepat, eh, bukan hanya bukan hanya bikin konten aja untuk nih nampilin iklan buku, tapi digali lagi lebih 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 maksimal. Mungkin juga sekarang kan ada
apa namanya, generatif AI-nya sudah sangat luar biasa, mungkin bisa dimanfaatkan itu oleh para penerbit agar memaksimalkan tadi. Ini saya yakin ini inline banget dengan habitnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang pasti lebih lebih porsi waktunya lebih banyak di sosial media apapun platformnya gitu kan. Mungkin juga termasuk YouTube juga di situ. Nah, itu yang sangat mempengaruhi dan itu juga ngaruh ke tadi kan bicara berarti kalau sosial media lebih banyak di online ya, di digitalnya. Nah, itu juga mempengaruhi di mana mereka biasanya membeli buku. Di mana kita biasanya membeli buku itu juga sangat terpengaruh dengan situasi digital saat ini. Gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, rupanya media sosial ini sangat berpengaruh dengan yang namanya buku atau genre yang dipilih atau bisa juga untuk meningkatkan minat baca. Sekarang kira-kira teh, apakah ada nggak pengaruh tren film terhadap pemilihan buku yang dibaca? Tren apa film? Ya, Oh, seperti tren kan, film. misalkan Hamka. Kadang seperti saya beli bukunya dulu baru menonton. Oh, beli bukunya dulu baru nonton kayak gitu. Kalau Oh, di survei TT gimana? ya. Jadi gini, kalau kalau di sini yang kami temukan adalah tadi kena sosial media ya, sosial media menjadi influence paling besar orang untuk beli buku. Mungkin juga mempengaruhi orang untuk mengakses hal produk lainnya yang dia butuhkan. Nah, terus yang paling menarik yang kami temukan juga ternyata dari sosial media yang mempengaruhi tadi, faktor apa yang paling sangat mempengaruhi mereka ketika oke, deal saya beli buku ini itu adalah karena rekomendasi atau ulasan. Nah, berarti ketika misalnya contoh kayak Gadis Kretek gitu ya. Gadis Kretek kan kemudian kita tahu bahwa ada filmnya, orang membicarakan di mana-mana, itu kan seperti rekomendasi atau ulasan ya atas cerita di Gadis Kretek itu. Barulah kemudian penjualan bukunya sangat semarak gitu. Nah, hal seperti itu. Jadi kalau di kita mungkin hal itu masih sangat tinggi. 39% di kita itu justru karena rekomendasi atau ulasan. Jadi bisa jadi ketika film itu sudah muncul, serial itu sudah muncul, banyak orang membicarakan baru mereka balik ke hulunya, yaitu bukunya gitu, bukunya. Justru ketika bukunya muncul, walaupun buku itu sudah memberikan fitur pratinjau dulu sebelumnya, bisa dibaca dulu sebelumnya, tapi belum tidak menjadi faktor paling besar yang menentukan atau mempengaruhi orang untuk membeli buku. Gitu. Posisinya sama aja dengan harga, apakah buku itu harganya menarik, diskonnya menarik, itu juga dia ada di posisi ketiga ya, setelah orang mempengaruhi membuat orang mau membeli buku apa enggak. Tapi ketika ada rekomendasi ceritanya, berarti kan kalau rekomendasi bisa ceritanya seru, orang banyak mengulas bagaimana sih jalan ceritanya sehingga orang mempunyai bayangan yang lebih lebih luas dari si isi buku itu baru kemudian masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk membeli bukunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi rekomendasi, ulasan positif. Tapi saya nggak tahu nih, apakah ulasan negatif juga bisa mempengaruhi? Misalnya, mungkin negatifnya bukan bilang buku itu jelek, tapi lebih kepada ceritanya nih ngawur atau apa. Nah, tapi mungkin bisa bisa seperti itu. Nah, itu. Jadi ternyata setelah sosmed tadi, level berikutnya adalah yang mempengaruhi, ya kalau film itu bisa jadi dibicarakan, pasti kan kalau film lebih dibicarakan ya dibandingkan kehadiran buku. Nah, itu jadi mempengaruhi sekali bagi kita untuk membeli buku. Gitu, Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, seperti yang diulas oleh Tianita tadi, rupanya film itu juga berpengaruh dengan pemilihan buku yang dibaca oleh orang. Karena kan apa? Mungkin dengan hadirnya film, oh penasaran ini, yuk kita beli bukunya, kita baca dulu, kan gitu. Jadi yang dilakukan beliau adalah melalui riset atau penelitian. Jadi dengan penelitian tersebut, beliau bukan bercerita menurut pikiran beliau, bukan, tetapi berdasarkan riset atau penelitian. Ini ada pertanyaan ke WA saya. Apakah
tantangan terbesar dalam meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat dengan maraknya hiburan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran sekolah dan keluarga juga komunitas untuk meningkatkan minat baca? Pertanyaan dari Ibu Mira. Terima Oke, kasih, Ibu Teh. Mira. Siap, terima kasih. Nah, kembali lagi ke hasil dari riset ini ya, sebenarnya menarik. Karena kalau hasil riset tadi kita lihat, yang mempengaruhi orang untuk membeli buku, ya mereka rekomendasi dari sosial media itu mempengaruhi, itu top pertama. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi untuk membeli buku? Rekomendasi dan ulasan. Jadi kalau ada rekomendasi ada ulasan, mereka lebih suka. Terus ada lagi namanya seberapa besar kemungkinan kamu membaca atau membeli buku yang dipromosikan lewat media sosial sangat tinggi. Jadi kalau ada, mereka akan lebih cenderung untuk membeli. Itu 48,7%. Nah, ini yang menarik lagi. Jenis konten daring apa yang dapat mendorong Anda untuk membaca atau membeli buku? Paling tinggi 77,9% itu bicara tentang ulasan dan rekomendasi buku. Nah, kemudian tinggi kedua adalah konten video, misalnya wawancara atau cuplikan buku atau promosi buku lah. Dua konten ini yang sangat mempengaruhi orang untuk membeli buku atau membaca buku. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya bukan jadi keberadaan sosial media, keberadaan konten visual itu nggak musuh sama literasi membaca buku. Tapi bagaimana kita kreatif mungkin untuk memanfaatkan kecenderungan-kecenderungan yang sudah jelas ini gitu. Jadi kalau mau tertarik masyarakat atau golongan tertentu atau kelompok usia tertentu untuk membaca buku, apapun motivasinya nanti mereka, kita harus bisa membangun promosi yang tepat gitu, membangun promosi yang tepat lewat kecenderungan tadi, kecenderungan orang melihat media sosial, kecenderungan orang untuk melihat ulasan dan rekomendasi dulu dalam bentuk visual yang menarik. Jadi manfaatkan, ini bukan hal yang musuhan, tapi ini adalah sesuatu yang saling menunjang. Justru kita udah ngelihat beberapa kasus betapa powerfulnya gitu kan. Misalnya sebuah konten visual di sosial media di share kemudian membuat orang terakhirnya jadi mau membaca buku atau mencari bukunya karena memang ada bukunya. Nah, tantangannya buat teman-teman di literasi, nah sebenarnya gini, asiknya teman-teman literasi itu namanya juga berjejaring, jadi kalau bisa satu sama lain itu saling mendukung, saling membantu, saling menolong, bukannya kita saling bersaing satu sama lain gitu. Misalnya Kak Sri dan teman-teman di sana baru ngerilis antologi gitu kan, terus dibuatlah visualnya yang asik, kemudian semua teman-teman jejaring pegiat literasi ini mempromosikan, men-share, merilis konten visualnya itu lewat sosial media mereka, baik secara komunitasnya ataupun perorangannya. Bayangin kekuatannya juga akan seperti apa. Jadi akan masuk ke dalam banyak feed orang-orang. Itu contoh seperti itu. Jadi tantangannya apa? Tantangannya pertama mungkin kita harus guyup dulu ya, atau kita harus bareng dulu. Kita harus bareng dulu dan tidak menganggap bahwa sosial media atau media-media digital ini sebagai medium yang menghancurkan orang untuk membaca buku. Enggak. Tapi justru kita pakai untuk sesuatu yang menstimulasi. Kita rilis pelan-pelan. Intinya kan sebenarnya adalah bagaimana orang kemudian ya literasi ya, dari nggak tahu jadi tahu. Nah, itu kita manfaatin. Jadi kalau di zaman sekarang kita tahu bahwa ternyata semua orang masih suka baca buku kok. Cuman apa yang men-trigger mereka untuk baca buku? Apa yang men-trigger mereka untuk membeli buku? Itu kalau kami di industri kan ngomongnya gitu ya, apa yang men-trigger mereka untuk membeli buku? Gimana caranya buku yang bagus, ceritanya bagus ini bisa sampai kepada mereka? Nah, itu yang jadi tantangan bareng kita. Tantangannya sebenarnya nggak rumit karena sudah sangat tersedia, platformnya sudah tersedia, yaitu media sosial. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita bareng bikin sesuatu gitu. Tapi jangan kontennya itu kaku. Jangan lakukan dengan hal-hal yang karena ini tentang literasi ya, jadi ngobrolnya itu kaku gitu, modelnya itu adalah diskusi buku gitu kan, atau bedah buku gitu, nggak seperti itu. Kreatifkan diri kita, sekreatif cerita atau buku yang ingin kita promosikan. Nah, itu yang kita lakuin gitu. Jadi
jangan gunakan format-format yang jadinya nanti jeruk makan jeruk, jadi hanya orang-orang literasi aja yang suka. Hanya Kak Sri, model Kak Sri yang suka nonton bedah buku gitu kan, hanya model kayak saya yang suka dengerin sesi orang mengulas buku atau diskusi buku. Tapi kita harus menempatkan diri kita di sepatunya orang lain, di orang-orang lain yang mereka pengen baca, tapi mereka bukan bukan golongan yang memang kutu buku atau orang-orang pegiat klub buku. Itu sih, kalau saya sih melihatnya itu. Jadi biarkan format itu jadi bebas, jadi liar, seliar mungkin ya idenya gitu, supaya bisa memfasilitasi eh, promosi kita untuk mengajak orang, meningkatkan mereka tertarik terhadap buku. Yang lebih mungkin seperti itu. Jadi aktivitas visualnya, virtualnya bisa dimanfaatkan untuk itu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Teh Anita. Jadi intinya sekarang Teh, seperti kan dengan adanya digital tidak menghambat orang untuk membaca buku fisik, gitu ya. Ya. Orang tetap harus kreatif dalam membaca. Sekarang apakah program membaca bersama atau book club yang efektif itu dapat meningkatkan minat baca juga Teh? Atau pernah ada Teteh melakukan yang demikian di Bitread? Oke, kalau kami kan sekarang cenderungannya malah lebih berat ya. Kami itu banyak menerbitkan itu buku-buku berbasis riset. Gitu. Kami menerbitkan buku yang memang berangkat dari penelitian-penelitian di kampus gitu, tapi kita populerkan, kita buat mereka jadi formatnya berbeda. Dan itu kami memanfaatkan namanya format-format seperti video pendek, short, atau reels atau apapun untuk kita share inti dari buku ini itu apa. Berarti kan kita bicara tentang inti dari penelitiannya ini apa gitu, supaya jadi sesuatu yang menarik orang untuk mengakses bukunya gitu. Nah, jadi kalau saya lihat seberapa efektif klub buku atau acara bedah buku gitu kan untuk mereferensinya, sebenarnya eh, klub buku itu biasanya berangkat dari memang orang-orang yang mempunyai kecenderungan sama gitu untuk baca buku. Sudah tahu lah di kalau membaca buku. Tapi kebanyakan yang kita ingin bidik itu pasarnya adalah pasar yang lebih luas lagi gitu. Nah, seberapa kuatnya mereka? Ya kuat kalau di kalangannya mereka. Kuat mereka untuk meningkatkan minat baca, iya di kalangannya mereka. Tapi kalau kita bicara ini adalah untuk pasar atau untuk market Indonesia yang lebih luas lagi, tentu tidak terlalu kuat ya, saya lihat ya, tidak kuat karena kecuali si klub-klub ini berusaha bareng-bareng tadi saya bilang tadi mereka untuk membuat promosi sehingga memanfaatkan resource mereka untuk melakukan promosi kepada teman-teman lainnya dan tidak mengclustering bahwa oh kamu mah nggak anak literasi, yang ini mah saya literasi banget ya kayak gitu. Karena kalau cuma mengandalkan klub bukunya saja dan anggotanya saja, tujuan kita untuk mempopulerkan sesuatu ya nggak jadi berhasil ya kayaknya. Karena saya melihat lucunya adalah uh, ya orang-orangnya ya kan di situ aja, di clustering itu aja, di clustering itu aja gitu. Itu sih. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan ya program book club dan lain-lain. Sekarang Teh, bagaimana kan di masa sekarang sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana kalau menurut Teteh tentang kan tips atau tentang buku ini, preferensi membaca buku masa kini itu secara keseluruhannya tuh kalau menurut Teteh bagaimana? Secara keseluruhan. Kalau kita sudah dapat uh, dari penelitian ini ya, yang nanti teman-teman bisa baca cari di goodstart.id. Kita lihat kan ternyata baru 1 dari 5 responden yang mengintegrasikan kegiatannya mereka kepada kegiatan rutinitasnya mereka terhadap apapun yang mereka lakukan dengan kegiatan membaca buku.
Nah, kita juga melihat bahwa saat ini kalau di dalam penelitian kami itu kami menemukan bahwa spending orang untuk membeli buku itu kecil. Jadi di sini saya coba share ya. Kita lihat. Nah, berapa rata-rata pengeluaran Anda untuk membeli buku setiap bulan? Kita lihat ini kan bicara tentang kemajuan masa depannya ya. Jadi sekitar 24,6% itu orang bersedia untuk mengeluarkan 100 sampai 500 ribu untuk membeli buku setiap bulannya. Itu. Terus kemudian 4,6% dia bersedia di atas 500 ribu untuk membeli buku setiap bulannya. Tetapi 70,8% itu hanya bersedia kurang dari 100 ribu untuk membeli buku setiap bulannya. Gitu. Jadi bukan rahasia umum memang kalau harga buku, terutama buku cetak itu nggak ramah di kantong gitu kan. Mungkin biaya cetak dan lain-lain yang mempengaruhinya gitu. Nah ini kalau ini kita melihat kondisinya seperti ini, tentu industri penerbitannya bisa ini ya bisa uh, belum tikar dengan sangat segera gitu ya. Gitu. Tapi dan tentu kita nggak mau karena kalau kita mau membuat Indonesia ini punya minat baca yang bagus, punya punya landasan literasi yang bagus, otomatis produksi bukunya juga harus banyak dong. Gitu. Produksi bukunya harus banyak, industri ini harus berjalan agar penyedia-penyedia platform buku-buku untuk membaca secara gratis juga bisa mempunyai pilihan-pilihan bukunya gitu. Kalau enggak nanti kan apa dari mana gitu. Tadi kan di salah satu riset juga ada yang ngomong bahwa nggak menarik pilihan bukunya nggak banyak gitu. Nah itu kan jadi kalau misalnya industrinya mati berarti semakin makin makin menurun dong pilihan bukunya gitu. Nah jadi kalau saya melihat kalau mau membuat minat baca preferensi orang di Indonesia ini akan semakin meningkat sesuai dengan apalagi kalau sekarang kan macam-macam ya orang itu kita kita nggak bisa hanya memaksa mereka untuk langsung membuka buku tapi bisa jadi kita bikin konten dulu baru kemudian nanti mereka akan tertarik mencari bukunya gitu kita harus membuka terhadap opsi itu dah nggak kita tutupi bahwa paksa semua orang langsung narik bukunya nggak, kita bisa mulainya dari hilir dulu baru ke hulu nggak melulu dari hulunya dulu dari bukunya dulu sampai supaya nanti baru jadi hal yang lain. Nah untuk membuat Indonesia ini kuat dengan keberadaan bukunya, ketertarikan orang masyarakat terhadap membaca buku itu kuat, berarti kan otomatis amunisinya harus ada dong, bukunya juga harus banyak. Otomatis kita juga harus kuat bukan hanya kepada yang kita jadi concern itu bukan hanya kita maksain orang untuk baca, tapi juga industrinya juga harus diperkuat dong, gitu. Industrinya juga harus diberikan apa ya? Saya nggak bilang langsung insentif, tapi bagaimana nih yang bisa kita lakukan agar teman-teman itu tujuannya, apalagi kalau teman-teman pegiat literasi, ikut membantu mempromosikan buku agar si buku itu memang terbeli, terbaca, bisa jadi populer, bisa banyak yang mau menyukai dan mengetahui keberadaan buku itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman industri ini juga bisa bagus secara bisnisnya mereka. Jadi kalau kita mau memperkuat, saya sih melihatnya juga harus itu yang harus kita perhatikan. Tidak melulu hanya ada di, ayo baca buku, kalau kamu nggak baca buku, kamu bodoh, nggak kayak gitu lagi. Gitu. Karena orang sekarang, kita ngelihat spendingnya aja untuk beli buku sangat kecil. Kenapa? Karena dia sudah mengkonvensi pengeluaran dia itu di pulsa kan. Pulsa pribadi, pulsa wifi ya untuk membayar wifi gitu kan yang cukup besar gitu. Sehingga mereka sudah mengkonsumsi dengan pengeluaran saya itu mestinya saya nggak bodoh dong karena saya bisa dapat akses informasinya lebih luas juga dari internet gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu harus menjadi perhatian-perhatian kita. Puzzle-puzzle ini harus coba kita satukan, kita selesaikan agar kalau kita berharap Indonesia ini keren, Indonesia ini terus semakin meningkat, bahwa 2030 nanti bukan Indonesia cemas tapi memang Indonesia emas gitu kan. Nah, hal-hal itu harus kita perhatiin. Tidak hanya jargon-jargon ayo baca, tapi ada faktor-faktor lain yang harus kita cari tahu dan kita selesaikan, kita perkuat bahkan kalau perlu.
Itu sebabnya kenapa saya bikin survei ini. Survei ini adalah bagian dari riset saya untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya industri penerbitan di Indonesia ini bisa beradaptasi terhadap disrupsi digital gitu. Karena disrupsi digital ini ternyata tidak melulu hanya mengubah formatnya dari buku menjadi buku cetak menjadi digital, nggak gitu. Tapi ada hal-hal lain yang sebenarnya dibutuhkan sama pasarnya gitu, sama Indonesia, sama masyarakatnya. Ya, kita bisa cari tahu, kita tahu apa faktor-faktor penguatnya sampai akhirnya goals akhirnya nanti adalah kita bisa menciptakan mungkin apakah itu model bisnis yang tepat untuk disrupsi teknologi saat ini, atau kita bisa menciptakan cara-cara marketing yang asik yang bisa dilakukan oleh teman-teman penerbitan, bahkan kita bisa menciptakan, bisa menyusun, bukan menciptakan karena sudah ada, kita menyusun toolsnya nih, mungkin AI apa saja yang bisa dipakai oleh teman-teman penerbit untuk mulai dari planning sampai jadi eksekusinya misalnya, dan caranya seperti apa, sehingga hal-hal itu dilakukan tidak hanya oleh penerbit-penerbit besar, tapi semua yang memang ingin menerbitkan buku, yang memang terdaftar di IKAPI, itu bisa melakukannya. Bahkan mungkin teman-teman yang self publishing, teman-teman yang komunitas yang kemudian ingin bikin buku bisa melakukan itu. Gitu. Dan masyarakatnya juga tahu, ternotis bahwa oh ini itu adalah mereka sedang mempromosikan buku sama kita, sehingga mereka akan aware dan memperhatikan dari apa yang kita sampaikan. Dan itu butuh telaah banyak keilmuan ya. Tadi saya bilang ada dari neuroscience, ada dari digital marketing, ada dari customer behavior. Kita banyak hal yang bisa kita harus kita cari tahu supaya apa yang kita lakukan ini, karena kan dinamis ya bentuknya ya Kak Sri ya, berubah-ubah gitu orang masyarakat saat ini, nanti generasinya milenial, zilenial, Gen Z, Alpha dan lain-lain itu kan berubah. Tapi mungkin kan ada hal-hal dasar dari masa digital ini yang bisa kita jadikan titik atau patokan. Kalau saya sih ngelihatnya itu sih, makanya kenapa terdorong untuk membuat survei preferensi membaca buku di era digital ini. Startingnya dari tahun 2025 ini. Begitu Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan dari Teh Anita, dari berbagai macam masalah yang timbul, makanya beliau membuat survei. Dengan survei itulah beliau bisa membaca. Ya, bagaimana? Sekarang Teh, ini rasa saya ini sangat penting. Menurut Teh, bagaimana masa depan industri buku di era digital? Oke. Selama masih, nah ini yang menarik nih. Kalau ditanya, dan saya banyak baca-baca jurnal juga terkait hal ini, dari luar juga. Industri sebenarnya, apapun itu, kalau dia tidak bisa adaptif, dia akan bisa tergantikan. Karena kita mau ada teknologi ya, ada teknologi yang yang hadir terus, dan teknologi itu terus berkembang, selalu berubah. Teknologi itu macam-macam, mulai dari hardware-nya, dari gadgetnya, kemudian juga berubah dari software-nya, teknologi yang lebih lunaknya gitu kan. Kita mungkin lihat nih, kalau zaman dulu tidak ada generative AI yang bisa bantu teman-teman orang untuk membuat tulisan. Orang tuh buat tulisan tuh benar-benar harus dia nulis sendiri gitu kan, dia atur kata-kata sendiri. Tapi kalau sekarang kita punya generative AI yang bisa nulis bukunya sendiri, dalam waktu singkat bukunya langsung jadi gitu kan. Menghilangkan segala kesukaran-kesukaran yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang kembali lagi kepada kitanya. Kalau kitanya masih tetap tidak bisa beradaptasi dan menampilkan hal-hal yang menjadi perkembangan teknologi, pasti kita akan tergantikan gitu kan. Kita akan tergantikan. Kalau teman-teman merasa bahwa apalah ChatGPT atau apapun itu buruk, suatu hal yang sangat buruk yang sebaiknya jangan digunakan gitu ya, otomatis nanti akan kelamaan, sementara dunia terus memakai itu ya, kita akan ketinggalan dalam artian di sini kita kalah cepat karena yang lain lebih cepat dapat informasinya, lebih cepat. Kalau kita dulu hanya menjadikan buku hanya sebagai buku saja, benar-benar kita satu-satunya nulis bahan kemudian jadi buku aja, ya sudah selesai di situ.
gitu. Tapi kalau kita sekarang melihat misalnya buku ini bisa kita ubah menjadi konten, kita menganggap dia sebagai konten. Kemudian buku cetak itu hanya akan hadir sebagai format gitu. Maka kita pun akan bisa berpikir banyak hal dari kehadiran tulisan ini. Kita bisa bikin dia menjadi ini industri ya, kita bisa bikin dia menjadi apakah podcast, apakah dia menjadi film ataupun dia menjadi hal lainnya yang bisa dimonetisasi sehingga industrinya tidak cuman hanya berhenti di nyetak buku gitu. Kalau hanya nyetak buku ya selesai karena orangnya udah gak mau beli buku kan. Tapi kalau kita bangun format-format lainnya lagi, artinya kita bisa mengembangkan ini. Kita masih punya potensi-potensi lain karena sejatinya orang masih nyari informasi, masih menyukai sesuatu, tapi kitanya yang harus adaptif. Kalau saya sih melihatnya sebenarnya tidak akan pernah ini bisa sangat berkembang keren banget, industri penerbitan itu bisa sangat keren. Ketika dia memang tidak hanya menjadikan buku fisik ini jadi satu-satunya produk yang mereka buat. Gitu. Kalau saya sih ngeliatnya itu sih Kak. Dan itu termasuk bukan hanya bicara tentang novel ya, termasuk juga buku-buku yang berangkatnya dari riset, dari penelitian. Tadi Teteh sudah berbicara tentang industri buku di era digital ini. Sekarang kira-kira kan Teteh dari penerbit Bitread nih, Bitread itu menerbitkan buku. Masih banyakkah orang-orang yang menerbitkan seperti buku di penerbit Teteh dan apa bisa tidak menerbitkan haki atau jurnal seperti itu di tempat Teteh? Oke, kalau di BT saat ini kita belum menerbitkan jurnal ya. Walaupun memang itu menjadi impian kami salah satunya. Salah satunya adalah agar bisa menerbitkan jurnal karena kita ingin simulasi banyak tulisan-tulisan dari siapapun ya, dari kalangan siapapun. Karena sebenarnya kantong naskah yang paling banyak itu dari perguruan tinggi. Itu yang saya lihat. Itu paling banyak karena setiap tahun itu kan meluluskan berapa ribu tuh. Berapa puluh ribu. Saya kemarin ada acara dengan Kemendikbud Saintek ya. Itu ada satu kampus cerita bahwa setiap tahun mereka meluluskan 10.000 orang. Terus saya yang dalam bayangan saya sebagai orang penerbitan adalah 10.000 naskah. Gitu. 10.000 naskah itu keren sekali gitu. Apapun ya bentuknya mau slicing jadi jurnal. Kalaupun mereka apalah setiap kali tugas akhir itu harus menjadi jurnal, bayangin ada 10.000 jurnal yang muncul dari situ. Itu kan keren banget. Banyak sebenarnya gitu. Harusnya semua itu bisa jadi sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia ya. Karena pas saat ini kan apa yang diterbitkan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Tapi kalau banyak, pilihan itu sangat banyak. Kita seperti belanja mungkin ya. Kalau kita belanja ke satu toko yang pilihannya dikit, ya otomatis kita nggak akan tertarik gitu. Tapi beda kalau kita pergi satu toko di pilihan jajanannya banyak, otomatis kita jadi lapar mata. Segala macam kita pengen. Dan kita omongin gitu kan, ini keren banget toko Benar. ini. Kemarin saya beli jajanan macam-macam gitu kan. Atau saya beli jilbab macam-macam banget di situ, saya senang banget. Jadi hal ini seperti itu. Kayaknya karakter kita tuh harus diberikan banyak opsinya, dihadirkan banyak kontennya, sehingga akhirnya mereka ngeliat, oh video ini ternyata dari buku, oh video ini ternyata dari si feed ini dari TikTok ini ternyata dari penelitian, dari jurnal. Kalau terbiasa seperti itu kan akan asik ya. Jadi kalau kami sih ngeliatnya itu. Jadi saat ini kami cuma memang menerbitkan buku, tapi sangat besar cita-cita kami nextnya adalah kami menyiapkan diri agar mampu menjadi penerbit dan juga menerbitkan jurnal bagi karya-karya ilmiah teman-teman penulis. Rumah baca di mana saja berada dapat disimpulkan di era digital ini kebiasaan membaca mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun buku cetak masih memiliki tempat di hati sebagian pembaca, kehadiran e-book atau audio semakin diminati karena kemudian akses dan fleksibilitas. Tren membaca juga dipengaruhi oleh media sosial, di mana rekomendasi buku dari influencer literasi atau komunitas online dapat meningkatkan
minat baca dan uh, pembelian buku. Genre yang dipopulerkan itu cenderung mengikuti perkembangan zaman seperti tadi tentang jati diri, tentang novel, tentang fiksi dan lainnya. Biografi, sejarah. Nah, namun tantangan dalam meningkatkan minat baca tetap ada, terutama dengan banyaknya distraksi dari gadget atau kehidupan digital. Oleh karena itu, peranan sekolah komunitas literasi itu penting untuk membangun kebiasaan membaca melalui program-program bersama dan juga dalam membeli buku itu kita juga tidak hanya membaca tetapi juga kita bagaimana kita bisa membeli buku di era digital sekarang. Karena masa depan literasi ini masih terbuka lebar dengan berbagai inovasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus mendorong budaya membaca agar tetap relevan dan menarik untuk semua kalangan. Juga begitu juga untuk industri, bagaimana nantinya industri buku tetap berjaya di era digital ini. Baik itu buku hard atau buku semacam buku seperti e-book dan lain-lain. Teh, dari yang saya bilang tadi, apa sih closing statement dan himbauan untuk sahabat rumah baca hari ini? Oke. Nah, kalau saya sih ngeliat buat teman-teman di seperti rumah baca anak nagari ini ya, upaya-upayanya kan sebenarnya sangat luar biasa. Nah, mungkin andaikan kita, saya juga tahu kan rumah baca anak nagari juga berjejaring ya dengan forum taman baca juga. Nah, saya sih bayangkan saya ya, kan berjejaring itu nambah teman gitu. Jadi kita tidak bersaing satu sama lain baru membaca ini buat ini, baru membaca buat ini, si pegiat literasi komunitas ini sudah buat ini dan bisa mengapresiasi kalau teman lainnya membuat ini karena bicara literasi itu PR yang sangat berat. Bukan berarti kita harus dekat dengan siapa gitu. Apakah kita kemudian dekat dengan perpusnas sehingga kita menjadi lebih unggul? Enggak juga. Perpusnas juga berat. Mereka juga butuh bantuan banyak pihak. Sehingga mana peran yang bisa kita lakukan dan kita tidak menampilkan apa yang teman kita lakukan. Karena tadi kalau kita punya produk kemudian banyak yang mempromosikannya lewat teman-teman kita, lewat jejaring kita, itu akan sangat masif dampaknya. Sehingga kalau saran saya sih di tengah era gempuran digital atau digital marketing yang sangat kuat terhadap berbagai macam konten ataupun format digital yang menjadikan orang untuk dia bisa memilih format lain dalam mengakses informasi dibandingkan membeli buku, kayaknya teman-teman pegiat literasi harus bersatu padu ya. Bersatu padu semuanya, tidak ada yang satu lebih hebat daripada yang lain karena satu sama lain itu hebat di ranahnya masing-masing, di circle-nya masing-masing dan harus saling menguatkan. Agar apa? Agar perannya nggak berat gitu. Kak Sri kalau di situ misalnya yang saya tahu banyak teman-teman yang suka meminjam buku gitu kan, atau tahu ada teman-teman lain yang kekurangan buku. Andai kan Kak Sri dapat informasinya, ini Kak Sri bantu, nanti saya bantu ya antarkan bukunya ke sana. Atau mungkin di teman-teman yang daerahnya remote, untuk Kak Sri butuh bikin kegiatan, ayo kita bantu. Atau Kak Sri bantu yang lainnya. Itu akan sangat-sangat menarik. Jadi teman-teman di daerah manapun, harapan saya adalah bisa seperti itu agar yang sudah suka ini akan solid. Sehingga bisa membantu untuk menyebarluaskan informasi, kalau bahasa sekarang mungkin membuatnya menjadi FYP ya, atau viral gitu kan, terhadap sesuatu yang berkaitan dengan mungkin ada buku baru, semua setiap kali ada informasi buku baru dibuat FYP kan asik banget. Kemudian ada isu baru yang berangkat dari buku atau mengapresiasi penulis-penulis baru, itu akan sangat asik sekali. Jadi kita jangan, karena kita ingin dunia literasinya ini bagus, berarti kita pun harus bersikap yang mendukung, mendorong apapun yang muncul di sini. Gitu. Memberi masukan yang sopan, berjejaring yang apik, itu saling mendukung yang sehat, itu akan sangat keren membuat literasi kita jadi hebat. Itu sih Teh. Sahabat rumah baca, kita sudah mendengar dari Teh Anita, sudah 1 jam kita berdiskusi, tidak terasa. Semoga
ada ilmu yang kita bawa, dan kita berharap dengan diskusi hari ini, kan ini akan diulas lagi di IG dan di YouTube, teman-teman akan paling tidak akan menerima manfaat dari kegiatan hari ini. Sekali lagi Teh, terima kasih. Semoga kegiatan sukses. Semoga yang kita impikan tercapai. Salam literasi. Salam literasi. Sukses juga buat Rumah Baca Anak Nagari ya. Amin. Terima kasih. Sama. Salam buat Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam.